semua, di video kali ini gue sama istri gue coba untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin ini juga bisa berguna untuk para pasangan yang baru menikah ya. Kalau kita kan hitungannya udah hampir 5 tahun ya. Ya, Ya sebenarnya yang dibutuhkan tuh untuk sebuah keluarga kan pemasukan yang seimbang, yang tidak terlalu boros dan tidak terlalu juga konsumtif. hemat gitu ya. Nah, tapi kira-kira sebenarnya investasi apa sih yang cocok untuk pasangan muda ya, seperti kita atau di luaran sana? Mungkin pasangan milenial kali ya. Ya, karena gini, yang namanya pasangan baru menikah tuh kan harus mengatur rencana keuangan yang baik dan bijak ya. Apalagi kalau misalkan di pernikahan mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar tuh kan. Ya. Nah, perencanaan untuk investasi ini memang sebenarnya sih harusnya disiapin ketika sebelum pernikahan ya. Karena setelah menjalani kehidupan rumah tangga tuh pasti ada aja pengeluaran yang nggak terduga gitu. Nah, investasi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pasangan muda? Nah, yang pertama tuh deposito gitu. Nah, kalau di sini contoh kasusnya kan kadang beberapa pasangan muda itu bisa menginvestasikan uang hasil pernikahan mereka untuk deposito gitu kan. Misalnya menabung uang di bank selama 1 tahun, lalu Anda bisa mendapatkan bunganya dari deposito itu tersendiri. Nah, menurut kamu nih sebagai yang pernah bekerja di salah satu bank, deposito itu sebenarnya apa sih kalau bisa dijelaskan secara jelas? Deposito itu sebenarnya sama aja kayak sistemnya kita menabung. Cuman memang dari segi nominal dia harus lebih besar dan dia minimal itu harus ada bank yang kasih 8 juta. Minimum dia nabung itu savingnya 8 juta, minimum ada yang 10 juta, dan suku bunga itu tergantung dari Bank Indonesia berikan. Jadi kalau menurut aku sendiri, mungkin dulu investasi yang aman buat aku itu adalah deposito. Kenapa? Karena gini loh, dengan kita taruh dana di deposito, setiap bulan kita akan dapetin bunga dibanding kita taruh di tabungan. Kenapa? Tabungan itu bunganya itu 0, sekian teman-teman. Ada beberapa tabungan memang yang bisa kasih 4%, tapi memang harus ada nominalnya. 4% itu mungkin menurut kita besar ya gitu. 4% wah besar. Cuman kalau misalnya juga nominal yang kita saving kan itu juga nggak besar ya, jadi nggak ada artinya gitu. Setelah aku coba untuk sekarang investasi apa sih yang bagus, sebenarnya mungkin aku boleh cerita. Aku itu pernah coba untuk punya unit link, aku pernah punya deposito, aku punya tabungan yang artinya bisa disimpan jangka waktu tertentu. Ada juga tabungan yang bisa diambil anytime. Kemudian ya salah satunya emas, ini juga aku punya salah satu investasiku sekarang. Tapi kalau kita masih ngomongin deposito, sebenarnya dampak negatifnya apa sih? Kan karena kalau tadi misalnya kita bahas tuh deposito kan hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Tapi berarti kan itu misalkan kita butuh sewaktu-waktu atau butuh cepet, nggak bisa ya? Nah, apa gini, bisa? jadi aku mau jelasin deposito keuntungan dan kerugiannya ya. Keuntungannya adalah satu, dia nggak mengurangi dari pokoknya dia sendiri. Jadi kalau misalnya kamu taruh misalnya 10 Misalnya aku juta, taruh 10 juta. ya kamu taruh 10 juta, misalnya bank itu kasih bunga misalnya dia kasih 3% gitu ya. Ya. Sekarang suku bunga tuh kecil, teman-teman bilang sekitar 4%-an atau 3%-an, itu pun harus minimum 500 juta loh. Gimana dengan yang uangnya cuma sedikit ataupun dengan yang tabungan. Jadi kalau kamu taruh 10 juta, kamu deposito itu jangka waktunya tertentu, 1 bulan, 3 bulan, kemudian 6 ada atau nggak saya lupa, terus intinya 12 dan 24. Jadi kalau kamu cairin, kamu butuh sebelum kamu jatuh tempo, kamu akan kena penalti di situ. Nah, penaltinya itu bisa berupa bunganya yang dikurangin ketika dia cair atau dari pokoknya. Tapi keuntungannya sendiri adalah satu, dia tidak mengurangi dari pokoknya itu sendiri sebenarnya kalau kamu tertib gitu loh. Artinya jatuh tempo, kamu cairkan, it's okay gitu.
Itu keuntungannya. Bunga artinya gini loh, beda dengan saham. Saham itu kan kita harus pantau dan ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Kalau deposito tuh enggak, deposito tuh flat. Jadi salah satu mungkin untuk investasi yang terbaik adalah deposito. Cuman kalau Dampak mereka negatifnya? yang punya uang kayak miliaran atau 500 juta itu berasa banget teman-teman. Untuk Untung-untungnya ya. untungnya itu bisa 1 kali gaji. Misalnya punya dana 1 M lah ya, 1 Ya. M atau 3 M itu baru berasa. Makanya ada kabar kan bahwa ada artis tuh dulu sempat ngambil mobil mewah Lamborghini atau Ferrari, tapi untuk pembayaran bulanannya Dari dia deposito. menggunakan bunga dari deposito Ah sendiri iya, ya. karena itu kalau cuma naruh 20 juta, 50 juta nggak ada Itu nggak ada apa-apanya. apa-apa ya. Cuman kalau kamu Kalau taruh berarti 500 juta itu ya lumayan lah gitu. Bahkan ada dulu nasabahku itu dia punya dana deposito di aku tuh sampai 15 miliar dan itu ya dia tinggal ngongkong kaki kali ya gitu. Berarti bisa Jadi dibilang sebenarnya deposito juga salah satu investasi yang menjanjikan, ya, tapi yang aman ya, yang aman. tapi kendalanya adalah nggak bisa diambil secara Anytime, mendadak. harus Terus sejak jatuh tempo. kalau misalkan dana yang didepositakan juga harus besar ya. Ya. Sementara kan kalau misalkan kita ngebahas di sini investasi itu menggunakan uang hasil pernikahan, kayaknya nggak mungkin banget ya uang hasil berapa pernikahan. sih gitu loh hasil pernikahan hasil kan pernikahan yang nggak benar. banyak juga gitu. Nah, investasi berikutnya itu adalah reksadana. Mhm. Sebenarnya reksadana itu hampir mirip-mirip main saham atau gimana? Ya, reksadana itu lebih kayak ke saham ya. Jadi bedanya sama ini mirip-mirip, maksudnya artinya dia punya milik perbankan lah ya. Itu dia saingannya sama deposito. Kalau deposito itu slow down gitu, tapi lu aman gitu. Artinya uang pokoknya itu nggak akan hilang. Tapi kalau reksadana, ketika kita, aku sih nggak terlalu tahu banget dalam tentang reksadana. Cuman pernah waktu itu diminta untuk jualan, cuman aku memang nggak menguasai jadi nggak pede. Yang intinya tuh gini, high risk high return gitu, low risk low return gitu. Jadi mungkin kalau reksadana ini adalah tipe yang high risk. Jadi resikonya tinggi ya, keuntungannya bisa tinggi. Ya, kalau kadang-kadang kamu juga bisa minus gitu. Kalau deposito kan yang slow down lah, artinya lo aman, investasi Makanya aman. kenapa kalau reksadana itu juga kita harus pinter pilih-pilih perusahaannya ya, takutnya Ya, yang salah satunya itu. Terus kita harus pantau terus. Ya, apalagi ekonomi lagi kayak gini ya, lagi Covid seperti ini tuh biasa banyak aku lihat sih kayaknya banyak saham-saham tuh yang ngedrop ya. Gitu sih. Nah, nih berikutnya mungkin yang menarik nih. Kalau kita bahas sekarang banyak perbankan atau bahkan e-commerce atau usaha lainnya yang menyediakan jasa cicil untuk emas. Oke. Jadi kayak Ya, betul. kalau misalkan Tabungan berjangka kalau ya, gitu. kalau misalkan di ya kita sebut aja ya Bukalapak itu udah buka emas, terus di Tokopedia juga ada untuk menabung emas, tapi istilahnya apa gitu saya lupa. Nah, itu jadi kita misalkan setiap belanja terus ada itu selalu ada pilihan untuk menambahkan saldo di buka emas atau di kalau di Tokopedia nambah emas. Nah, kalau di perbankan sendiri itu kan kayak kita bisa mencicil gitu ya. Tabungan itu- berjangka. Itu bisa dibilang terobosan baru atau gimana sih? Sebenarnya itu udah lama ya. Kalau dulu di perbankan itu sistemnya itu namanya kayak tabungan rencana. Gitu. Oke. Tabungan rencana, kita pengen punya emas. Nah, kita nabung di tabungan rencana. Padahal ada satu lembaga tuh yang khusus memang untuk cicil emas gitu. Bank juga punya. Nah, makanya itu sekarang emas itu sebenarnya lagi mulai hits lagi ya gitu, dan salah satunya kita kali ya gitu untuk berani jual emas. Tapi Karena keuntungannya cukup lumayan sih. negatifnya kalau misalkan kita nyicil emas gini kayak misalkan di perbankan gitu. Kita tiap bulan mencicil untuk Jadi gini. misalkan kita mau beli 1 gram, kan nggak mungkin kalau ngeliat kondisi harga emas sekarang yang udah nembus di angka 1 juta, kayaknya untuk mengeluarkan dana sebanyak itu kayaknya agak susah gitu. Jadi kan. gini, kalau di bank sendiri tidak langsung kita beli emas. Jadi gini, namanya tabungan rencana. Tujuan kita udah punya tujuan dulu nih. Tujuannya mau buat beli rumah, buat beli emas, buat beli mobil gitu ya. Nah, kita tuh setiap bulan udah flat. Flat artinya nabung misalnya per bulan 500.000. 500.000. Nah,
Nanti kalau sudah jangka waktu tertentu, kita hitung-hitung dulu nih, misalnya saat ini harga emas misalnya 1 gramnya 1 juta gitu ya. Kita nabung misalnya per bulan 100.000 lah ya, dan jangka waktu 1 tahun. Nah nanti kalau udah 1 tahun itu dicairkan uang itu, ya udah, tujuan kita kan buat beli emas. Uang itu kita cairkan, ketika jatuh tempo cair, kita beli emas gitu, selesai. Oh jadi saya nabung uang ya. Nabung uang kalau di tempat bank dulu aku kerja gitu. Cuman ada satu lembaga itu memang khusus untuk emas, bisa ditukarkan uang kita itu dengan emas, dengan cara ya sama, punya buktinya, bukti buku tabungan, setiap bulan kita nabung. Nah nanti kalau uangnya sudah cukup dengan harga emas, misalnya 1 gram, dia bisa dicairkan langsung jadi emas 1 gram, antam gitu. Tapi itu keuntungannya ya, maksudnya untuk kerugiannya kalau menurut aku sendiri sih, satu, dia pasti ada administrasinya ya, dia tiap bulan ada biaya administrasinya. Kemudian yang kedua, kalau menurut aku secara islami mungkin ada bahasa riba. Nah kenapa? Kalau secara orang awam ya, riba itu kan kita jual, ada yang beli, itu ada barangnya gitu kan. Cuman kalau ini kan kita nabung gitu kan, terus jadi hanya bukti sertifikat, kita nggak ya, memegang emasnya. sertifikat ya, kalau aku juga kebetulan Kwitansi, punya sih ya, gitu ya. kwitansi. Kayaknya sih di buku tabungan sih, bukan kwitansi dan bukan sertifikat juga. Jadi emasnya itu nggak bisa dicairin sampai kita benar-benar uang itu mencukupi untuk beli emas itu gitu. Kalau menurut aku ya, itu kalau secara beberapa teman-teman yang orang yang mengerti tentang agama Islam itu dia bilang riba, dan pastinya ada biaya-biaya sih, gitu aja. Nah lalu bedanya dengan kita membeli logam mulia langsung, berarti emas yang ini kita nggak memegang wujudnya ya sampai kita lunas atau memenuhi harga baik yang di bank, baik di lembaga yang mengadakan itu, dia tuh hanya buktinya berupa buku tabungan atau mungkin ya tanda bukti apalah, aku nggak ngerti. Cuma memang emasnya nggak mungkin dong dibawa. Kalau dibawa nanti kita tabungannya baru 500.000, terus dia sudah pegang yang tujuannya 5 gram, dia kabur, gimana? Resiko lah. Nah berarti ini kita langsung masuk aja ke logam mulianya ya, karena gini, banyak yang berpendapat bahwa investasi emas itu untuk orang-orang adalah yang berupa perhiasan. Betul, gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya adalah yang namanya investasi emas yang menguntungkan itu adalah yang berbentuk logam mulia ya, bisa antam atau sekarang yang baru naik UBS ya. UBS itu saingannya antam. Nah sebenarnya mindset yang di sini sih yang perlu kita rubah ya, untuk pasangan muda ataupun yang teman-teman yang mempunyai orang tua, bahwa investasi itu ya logam mulia gitu kan, tapi bukan perhiasan. Karena kita punya contoh kasus ya kemarin, banyak banget. Ada kerabat yang menjual emas berapa gram? 10 gram? Enggak, yang perhiasan kemarin. Oh, dia cincin. Ya, jual cincin, baru perhiasan. Bulan lalu lah ya. Beliau punya 3 gram cincin, itu nilainya itu udah berapa tahun yang lalu dibeli, kemudian dibawa ke toko emas. Padahal toko emasnya toko di mana dia beli. Ya. Dan itu dihargain hanya berapa teman-teman? 700.000 rupiah. Sementara belinya tuh kemudian sejuta lebih, ya. Belinya 1 juta lebih saat itu. Harusnya sekarang udah naik ya. Kemudian 3 hari setelah beliau jual, kita dapat rezeki ya, THR ya waktu itu ya. THR kita diberi cuma separuh ceritanya. THR itu kita manfaatin, kebetulan ada temen yang memang gak gajian saat itu, dia butuh uang dan dia tawarkan delalah juga 3 gram gitu, dia butuh. Akhirnya aku coba cek ke ke Google, itu hari Sabtu atau Minggu saya lupa, harga buybacknya berapa. Ya udah, akhirnya karena dia juga tahu, akhirnya dia minta harga buyback ya, kurang dikit, kurang lebih harganya saat itu 2,5 ya, 2,5 juta aku beli 3 gram. Dengan 3 hari sebelumnya kerabat kita ada yang jual cincin itu hanya 700.000 dihargai oleh toko emas. Kenapa? Logikanya kalau toko emas dia beli lagi itu emas satu, dia akan bilang ini modelnya model lama. Emas perhiasan ya. Perhiasan ya. Itu dia bilang ini modelnya model lama gitu. Itu selalu alibi yang di. Yang kedua, dia tahu kita butuh duit. Jadi berapapun pasti akan dijual dan jadi uang gitu. Ya pasti kemudian dia juga pasti akan
bilang ya alasannya seperti itulah kurang lebihnya. Ya, jadi sebenarnya untuk investasi logam mulia ini Mhm. ya bisa dibilang kan setiap pembelian emas tuh, kalau zaman dulu emas yang lama nih, Betul. dia akan mendapatkan emas dan sertifikat yang berupa kertas gitu. Ya. Sementara untuk emas yang tahun baru ini, bukan tahun baru sih ya, emas yang kemasan baru ini, dia emasnya akan disegel dan di belakangnya itu ada Seperti ATM, barcode. barcode yang bisa kita scan dengan aplikasi Certi Eye, itu menunjukkan bahwa emas, misalkan emas itu emas antam itu terbitnya tahun 2000 berapa gitu, udah ketahuan gitu. Jadi juga sekarang zamannya gini loh. Mungkin beberapa waktu lalu ya nenek-nenek kita memang dari dulu memang investasinya sudah emas. Iya, iya. Tanah gitu, rumah gitu kan ya. Cuman artinya kalau investasi dalam bentuk rumah tanah itu memang sama seperti emas kalau menurut saya. Sekarang kita lihat gitu ya. Jadi kalau bedanya tanah sama rumah memang setiap tahun akan naik, sama emas. Bedanya kalau tanah sama rumah itu kita harus cari lawan, kita butuh duit, kita jual, kita butuh gitu kan. Cuman kalau emas kita butuh, kita satu bisa bawa ke toko emas. Iya. Yang kedua memang harganya pasti, tapi nggak beda jauh kalau logam mulia sama toko harga buyback ya, Iya. bisa dibawa ke kita juga nampung kok gitu kan. Nah, jadi gitu tuh, yang namanya investasi logam emas juga itu bisa menjadi kayak gini. Emas itu kan ada sertifikatnya, dan ketika kita ingin melakukan pinjaman ke bank gitu, amit-amit nih ya. Nah, emas itu bisa dijadikan juga sebagai jaminan Betul. untuk peminjaman itu gitu. Nah, jadi nih bisa dikatakan sebenarnya investasi itu kan banyak melahirkan orang-orang yang berpenghasilan lebih tinggi gitu. Nah, buat kalian nih untuk pasangan baru, sebenarnya investasi apapun itu boleh gitu, tapi ya itu tadi banyak kekurangan, banyak juga kelebihan. Sekarang dari kalian sendiri maunya seperti apa, investasi yang seperti apa gitu. Yang namanya berinvestasi, ketakutan pasti selalu ada gitu, tapi kalau kita nggak berani untuk melangkah, mungkin kita nggak akan maju gitu. Nah, mungkin di video berikutnya kita akan ngebahas lebih rinci mengenai kenapa sih kita harus membeli emas atau logam mulia.